Baik, kita mulai. Sudah jam 7:05, yang lainnya nanti biar menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. untuk anak-anak kelas 10 ya, 10 MIPA 3 yang luar biasa ini ya. Jadi ini sampai saat ini sudah hadir 24 siswa, kita tinggal menunggu 12 lagi gitu ya. Nah, baik untuk kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya itu diberi kemudahan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya, diberi kesehatan selalu sehingga kita bisa menjalankan tugas belajar kita di SMA 2 Ponorogo hingga selesai dan lanjut ke jenjang berikutnya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk kesempatan hari ini kita sudah masuk ke bab yang baru ya. Bab yang baru yang minggu lalu kita sudah membahas tentang hakikat fisika, itu semacam apa ya, sebagai pengenalan fisika itu seperti apa. Dan minggu lalu sudah saya berikan tugas tentang hakikat fisika, ya tidak berat ya, tidak berat, yaitu menemukan kegiatan keseharian kalian atau kegiatan yang ada di rumah yang itu ada kaitannya dengan fisika. Ya, ternyata kalau saya lihat dari yang sudah mengumpulkan tentu saja ya, yang sudah mengumpulkan tugas di e-learning itu ya bagus ya. Ada yang materi itu belum disampaikan di ini, tapi sudah mengenal istilahnya ya, sudah belum disampaikan di kelas, tapi sudah mengenal istilah-istilah itu. Saya rasa bagus dan kita harus dipertahankan gitu ya. Nah, ternyata dari apa yang kita pelajari kemarin, dari apa yang saya berikan penugasan untuk kalian kemarin, saya bisa melihat ternyata dari yang sudah mengumpulkan itu bisa menemukan, meskipun itu hal-hal sederhana yang mungkin tidak pernah diperhitungkan, tapi ternyata di sana bisa menjelaskan ya apa penerapan fisikanya. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita perlu ya mempelajari. Walaupun sebenarnya tanpa mempelajari pun kita untuk hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu secara insting kita bisa menyelesaikan gitu ya. Mungkin karena biasanya yang membuat kita sulit atau mungkin membosankan atau mungkin membuat fisika itu seperti berat itu karena kendala di bagaimana menyusun fenomena atau bagaimana menyusun suatu kejadian dalam fisika itu menjadi bentuk persamaan matematis. Mungkin itu ya transformasinya. Bagaimana mengubah hasil pengamatan, bagaimana mengubah suatu deskripsi kejadian menjadi bentuk persamaan matematis untuk menyelesaikan solusi. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya eh, dari situ perlu apa yang paling penting adalah bagaimana bisa menggambarkan. Maksudnya adalah membayangkan ataupun mendeskripsikan dari suatu bentuk. Misalnya bentuk soal berupa teks, dari teks itu bisa mereka, kemudian bisa mereka-reka, oh bentuknya akan seperti ini, keadaannya akan seperti ini, sehingga nanti pemilihan persamaan, pemilihan rumus yang ada di konsep yang sedang dipelajari itu sesuai. Jadi itu ya yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Gitu ya. Jadi nanti akan berlatih bagaimana menyusun persamaan matematis dari suatu keadaan, gitu ya. Nah, baik. Untuk pertemuan yang hari ini, ya, untuk pertemuan hari ini sudah masuk ke bab yang kedua.
ya, bab yang kedua atau KD yang kedua untuk fisika kelas 10. Dan ini saya yakin di SMP sudah pernah didapatkan materi ini, ya. Sudah pernah diajarkan. Biasanya memang seperti itu, di awal-awal mesti diajarkan tentang hakikat fisika atau ruang lingkupnya gitu ya. Kemudian mesti diajari tentang besaran fisika atau besaran dan pengukuran. Kenapa kok itu harus disampaikan terlebih dahulu? Karena ini penting, ya. Pentingnya bagaimana ya? Karena nanti selama pembelajaran di fisika, ya kita mesti membahas tentang pengukuran. Ketika praktikum ya melakukan pengukuran, gitu ya. Kemudian dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di bab-bab selanjutnya ya kita mesti berkaitan dengan ini apa namanya besaran dan juga pengukuran. Kemudian konversinya, bagaimana penulisan kesepakatan penulisan secara ilmiahnya gitu ya. Ini perlu. Nah, baik. Jadi ini pengantar untuk pertemuan hari ini. Jadi yang akan kita bahas itu adalah besaran fisika. Sekarang pertanyaannya adalah ini. Apa itu besaran gitu ya? Nah, lebih lagi adalah apa itu besaran fisika gitu ya. Nah, ini ya. Apa itu besaran fisika? Mungkin ada yang tahu? Nah, ternyata tidak semua besaran itu masuk dalam besaran fisika gitu ya. Nanti ada syarat suatu besaran itu yang akan kita bahas. Syaratnya ada. Jadi ada syarat disebut sebagai besaran fisika gitu ya. Nah, baik. Syarat besaran fisika nanti apa gitu ya. Jadi ini. Jadi besaran fisika itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Dapat diukur, kemudian memiliki nilai dan dapat dinyatakan dalam angka. Jadi poinnya ada 3 itu. Poinnya ada 3 dalam besaran fisika ini. Yang perlu dicatat penting itu ada 3 itu syaratnya. Jadi suatu besaran bisa dikatakan sebagai besaran fisika itu jika dapat diukur. Kemudian memiliki nilai dan dinyatakan dengan angka. Itu mutlak. Harus ya. Harus seperti itu. Nah, karena di situ ada ungkapan syaratnya adalah dapat diukur, ya, dapat diukur, berarti nanti mesti ada alat untuk mengukur, gitu kan? Ada alat ukurnya. Kemudian memiliki nilai. Nah, nilai itu harus bisa dinyatakan dalam angka. Ini ya, dinyatakan dalam angka atau bilangan. Ya. Dalam bilangan gitu ya. Kalau angka itu kan mewakili bilangan gitu ya. Ya, jadi bilangan angka boleh juga angka sementara menyebut angka gitu ya. Tapi nanti kalau kalian fokus ke matematis gitu ya, matematika, nanti ada bedanya. Angka apa, bilangan itu apa ya. Kalau angka itu adalah yang mewakili bilangan. Jadi gambar angka 1 itu mewakili bilangan 1. Yang kita gambar itu kan angkanya ya. Bilangannya ya namanya 1 itu. Gambarnya kan seperti hanya seret gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi, besaran fisika itu adalah besaran yang dapat diukur ya, memiliki nilai. Nah, kemudian dapat dinyatakan dengan angka. Itu syarat besaran fisika. Paham ya? Ada 3 itu. 3 syarat besaran dalam fisika. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa kok harus dinyatakan dalam angka gitu ya? Kenapa kok harus dinyatakan dalam angka? Ini yang sangat diperlukan. Harus dinyatakan angka itu kenapa? Karena itu penting sekali ternyata dalam angka itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan kalian ditanya, seandainya besaran itu tidak dinyatakan dengan angka gitu ya. Kalian ditanya, bagaimana atau berapa jarak kedua mata itu kiri kanan? Nah, mungkin akan menjawab kira-kira bagaimana? Dekat gitu ya. Oke lah, dijawab dekat gitu ya. Kemudian kalau kedua telinga, kiri dan kanan, ya agak dekat.
Ya, berarti kan tidak dekat, ya agak dekat itu ya. Agak dekat. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, jaraknya SMA 2 Ponorogo ke alun-alun Ponorogo itu berapa, bagaimana gitu ya. Mungkin kalau tidak dinyatakan dengan angka, kalian akan menyebutnya ya agak jauh gitu ya. Kemudian kalau ditanya Ponorogo Surabaya, ya jauh mungkin. Jawabnya seperti itu mungkin ya. Nah, kalau misalkan Ponorogo ke Jakarta, gitu ya, oh, sangat jauh. Dan kalau Ponorogo ke Aceh sana, sangat jauh sekali. Gitu. Jawabnya gitu mungkin ya. Kemudian gimana kalau misalkan ini yang mau pergi haji misalkan, Ponorogo ke Mekah, amat sangat jauh sekali gitu ya. Jadi amat sangat jauh sekali ya. Sekian jam perjalanan menggunakan pesawat terbang gitu ya. Kemudian, nah kalau bumi ke bulan, nah kalau misalkan matahari ke bumi atau bumi ke matahari, kemudian bagaimana kalau misalkan ditanya lagi bumi ke Neptunus? Nah, ini kan. Nah, kalau misalkan antara matahari dengan bintang yang terdekat, bagaimana dengan galaksi Bima Sakti dengan galaksi lain yang terdekat? Nah, kalau misalkan tidak dinyatakan dengan angka, maka nanti ini, gitu ya. Kita akan kehabisan kata-kata gitu, untuk mengungkapkan. Padahal hanya mengungkapkan untuk jarak saja ya, belum besaran yang lain. Gitu ya. Itu hanya untuk jarak, satu saja. Ternyata kalau tidak dinyatakan dengan angka, itu kita akan kesulitan. Bahkan nanti akan kehabisan kata-kata, gitu ya. Nah, itulah kenapa besaran dalam fisika harus dinyatakan dengan angka. Karena kalau tidak dengan angka, nah ternyata kita akan kesulitan, bahkan kehabisan ungkapan untuk menyatakan besaran itu, gitu ya. Nilai dari besaran itu bagaimana, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan kalau misalkan dinyatakan dengan angka, ya. Kalau misalkan dinyatakan dengan angka, gitu ya. Nah, misalkan jaraknya SMA 2 Ponorogo ke alun-alun, kalau ditarik garis lurus, itu 1,89 kilometer. Nah, ini ya. Ponorogo, Surabaya, tarik garis lurus, itu 147,96 kilometer. Ya. Kemudian kalau Ponorogo, Jakarta, tarik garis lurus gitu ya, itu adalah 543,94 kilometer. Tentu saja ini kan beda kalau misalkan menelusuri jalan raya itu ya, karena jalannya kan tidak lurus seperti itu ya. Kemudian, nah, bumi ke matahari ya, 150 juta kilometer. Mudah kan kalau misalkan dinyatakan dengan angka. Nah, itulah kenapa eh, setiap besaran dalam fisika itu harus bisa dinyatakan dengan angka. Gitu ya. Ya, jadi ada 150 juta kilometer. Ya, enak saja ya. Sehingga, oh ini biar penulisannya tidak panjang, disepakati saja bumi ke matahari itu sebagai satu satuan astronomi. Ya, boleh juga. Akhirnya kan muncul ya kesepakatan bahwa jarak 150 juta kilometer itu sama dengan satu satuan astronomi. Sehingga kalau misalkan ada benda lain berjarak 300 juta kilometer, maka dikatakan dua satuan astronomi atau dua SA singkatannya ya. Satuan astronomi itu berarti SA gitu ya. Nah, lalu adakah besaran yang mungkin bukan besaran fisika gitu ya. Misalkan seberapa senangnya kalian diterima di SMA 2 Ponorogo gitu kan. Nah, itu satu besaran. Tapi bagaimana mengukurnya? Ya, bisa nggak dinyatakan dengan angka gitu. Adakah alat ukurnya gitu ya? Seberapa senangnya kamu keterima di SMA 2 Ponorogo gitu kan? Nah, kemudian seberapa senangnya dengan pelajaran fisika gitu ya. Masing-masing memang beda, tapi tidak bisa dinyatakan dengan angka. Nah, itu relatif makanya ya, maka tidak ada alat ukurnya. Jadi itu bukan besaran fisika. Jadi besaran seperti itu bukan besaran fisika. Maka syarat dari besaran fisika tadi tiga ya, dapat diukur, memiliki nilai, kemudian dinyatakan dengan angka. Ya, nilai disajikan dalam angka. Bagaimana untuk mendapatkan angka itu diukur? Pakai apa alat ukur? Nah itu ya.
Itu cara mudah menghafalkannya. Jadi nanti penyusunan katanya tidak harus sama dengan yang saya tuliskan di slide tadi. Jadi besaran fisika itu adalah besaran yang dapat dinyatakan dengan angka, dapat diukur dan memiliki nilai, ya boleh saja. Yang penting mencakup tiga itu tadi ya. Misalkan ada yang pas suruh ujian esai gitu ya. Apa yang dimaksud dengan besaran fisika? Misalkan seperti itu. Misalkan besaran yang memiliki nilai dapat diukur dinyatakan dengan angka, ya boleh saja. Jadi urutannya itu tidak paten ya, tidak paten harus ini dulu dan sebagainya ya. Yang penting mencakup tiga tadi, bisa diukur, memiliki nilai dan dinyatakan dengan angka. Tiga itu. Gitu ya. Itu boleh. Kalian boleh boleh bagaimana menuliskannya, redaksinya. Yang penting poin ketiga poin itu ada di dalamnya. Oke, gitu ya. Nanti berlatih mengungkapkan itu dalam kata-kata sendiri. Nah, kenapa? Ya itu penting. Nanti ketika kalian menjadi penulis buku, nah itu penting ya. Dari apa yang kalian lihat, dari apa yang kalian baca, kemudian kalian susun dalam kata-kata kalian. Gitu ya. Nanti buat laporan juga seperti itu, laporan praktikum, laporan makalah mungkin untuk yang mapel-mapel yang lain gitu ya. Maka perlulah menyusun dengan kata-kata sendiri gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini, ternyata di sini seperti saya katakan tadi, kalau disajikan dengan angka itu akan lebih mudah. Oke. Kemudian ada apa saja besaran dalam fisika gitu ya. Jadi dalam fisika yang akan kita bahas ada besaran yang diklasifikasikan berdasarkan ini satuannya ya. Kalau berdasarkan satuannya, jadi dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ini di SMP saya yakin semuanya sudah dapat itu ya. Besaran pokok berarti ya besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu. Jadi ditetapkan oleh orang-orang terdahulu, oleh para ilmuwan. Sepakati. Nah, besaran pokok itu yang kita kenal ada 7 gitu ya. Yang biasa kita kenal ya. Mungkin tapi kemudian ada yang menambahkan ada sudut itu sebagai besaran pokok. Nah, tapi ini sementara kita pakai yang ini saja dulu ya. Mungkin nanti ketika kalian kuliah ada yang tambahan, ada sudut gitu ya. Nah, jadi untuk besaran pokok ada 7, panjang, nanti ada satuannya. Satuannya berarti meter, sudah kenal ya. Kemudian massa, kilogram, waktu, itu sekon, kemudian kuat arus, itu ampere, suhu, itu Kelvin, kemudian intensitas cahaya, itu kandila, jumlah zat, itu mol. Nah ini ya, ini adalah besaran pokok. Ini wajib hafal ya, 7 ini ya, 7 ini wajib hafal, nama dan satuannya. Ya, 7 besaran itu dan beserta satuannya, ini wajib hafal. Wajib hafal. Nah sudah dapat sejak SMP, SD bahkan mungkin sudah kenal juga ya. Dan dalam keseharian juga kita sering mengenal itu. Nah, panjang sudah jelas ada meter, dan mungkin yang belum kenal yang ini jumlah zat. Karena nanti akan banyak uh, menemukan satuan mol ini ketika di kimia ya. Nanti di kimia kelas 10 sudah mungkin sudah mengenal stokiometri, perhitungan dalam kimia, maka kayaknya akan sangat banyak bersinggungan dengan ini, dengan satuan mol ini ya. Tapi nanti di fisika ini akan muncul di kelas 11 ya. Banyak di kelas 11 tentang teori kinetik gas, kemudian termodinamika. Kemudian yang kedua, itu ada besaran turunan ya. Ini besaran yang digolongkan berdasarkan satuannya ya. Jadi kalau besaran turunan, jadi besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok, pokok yang 7 tadi gitu ya. Itu besaran turunan. Contohnya apa? Banyak sekali. Ya. Contohnya ini gitu ya. Ini contoh ya, masih satu kan 6 dan seterusnya masih banyak sekali ya. Sangat banyak besaran-besaran turunan. Jadi luas misalkan, itu kan dari meter kali meter, jadi meter persegi. Kemudian volume, jadi meter, 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 ya, meter pangkat 3. Jadi ada panjang, lebar, tinggi. Gitu. Kemudian kecepatan, itu jarak per waktu, apa namanya, perpindahan per waktu. Jadi meter per sekon, perpindahan itu termasuk besaran panjang. Kemudian waktu, jadi ya besaran waktu, sehingga satuannya meter per sekon. Gitu ya. Jadi satuan itu biasanya mengikuti berdasarkan rumusnya. Nanti. Dari rumus itu bisa diperoleh satuannya itu.
Kemudian percepatan, ada gaya, ada energi, nanti ada kuat medan, dan seterusnya. Banyak sekali ya nanti besaran turunan ini saya tuliskan hanya 6 ya. Ini contoh, jadi saya beri dan seterusnya ini sangat banyak ya. Tidak bisa saya tuliskan satu persatu, sangat banyak sekali. Maka yang penting selain 7 itu tadi, itu adalah besaran turunan. Yang 7 tadi, yang atas itu besaran pokok. Jadi kita yang pokok pakai 7, yang selebihnya berarti besaran turunan. Nah, kemudian kalau berdasarkan ada tidaknya arah, nah, besaran nanti ada besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Nah, besaran vektor berarti ya besaran yang memiliki nilai dan arah gitu ya, serta memenuhi operasi vektor. Nah, ini adalah besaran vektor. Contohnya apa? Banyak ini ya, ada perpindahan gitu ya. Kemudian kecepatan, percepatan, gaya, momentum. Nah, ini semua adalah besaran vektor. Apakah ada yang lain lagi? Ada. Ini ada medan listrik gitu ya. Ada medan magnet, ada gaya magnet. Itu termasuk besaran vektor. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Ini di SMP sudah pernah dapat, jadi nanti akan lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau skalar ya berarti tidak punya arah, hanya memiliki nilai saja gitu ya. Dapat diukur, dapat dinyatakan angka dan nilai, tidak ada arahnya. Jadi kalau misalkan yang besaran vektor tadi, misalkan kecepatan dia, saya naik sepeda motor 60 km per jam ke arah timur, ya. Dia ada menyatakan arahnya gitu ya. Kalau hanya 60 km per jam itu namanya kelajuan, ya. Jadi tanpa arah, nilainya saja, nilai kecepatan itu namanya kelajuan. Tapi kalau misalkan 60 km per jam ke timur, nah itu berarti kecepatan, vektor. Tapi kalau hanya 60 km per jam, nah itu namanya kelajuan, speed gitu ya. Makanya di sepeda motor itu kan ada speedometer gitu ya. Itu berarti untuk mengukur kelajuan. Nah, kenapa kok kelajuan enggak yang kecepatan ya? Karena enggak di situ enggak dicantumkan arahnya gitu ya. Nah, kalau kecepatan nanti dalam bahasa Inggrisnya velocity ya. Kalau kelajuan yang skalar itu adalah speed. Nah, speed itu berarti besaran skalar, kelajuan, tidak memiliki arah, hanya nilai saja. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kelajuannya 60 km per jam. Tapi kalau kecepatannya adalah 60 km per jam ke timur ya, atau ke kanan atau ke utara. Ini selalu diberi arah. Itu untuk penyajian vektor. Oke, ini besaran vektor, besaran skalar. Oh. Untuk besaran fisika sudah selesai sampai di situ ya. Tapi untuk masih ada lagi yang harus dipelajari hari ini. Jadi tidak cukup untuk itu karena nanti ada banyak. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi akan selanjutnya kita ke satuan dan pengukuran. Tunggu sebentar, saya siapkan presentasinya. Oke, sudah tampak ya di situ putih. Slide-nya masih putih gitu ya. Nah ini, untuk yang selanjutnya ini adalah pengukuran gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan dalam besaran fisika itu besaran yang dapat diukur, kemudian dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki nilai gitu ya. Nah, kemudian karena dapat diukur, maka nanti ada istilah yang namanya pengukuran.
proses mengukur, jadi itu namanya pengukuran. Sedangkan alat untuk mengukur namanya alat ukur. Nah, alat ukurnya macam-macam, nanti tergantung besarannya gitu ya. Kalau panjang ya ada penggaris, ada mikrometer skrup, ada jangka sorong gitu ya. Misalkan kalau massa berarti ada neraca gitu. Waktu ada pakai stopwatch misalkan, contoh ya, contoh alat ukurnya. Kemudian untuk gaya pakai dinamometer gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Alat-alat ukur dalam fisika yaitu untuk mengukur eh, besaran fisika. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya, ini adalah berkaitan dengan pengukuran, kemudian satuan, notasi ilmiah, dan konversi satuan. Nah, ini penting sekali konversi satuan, karena nanti ketika kita mengoperasikan atau kita menerapkan suatu persamaan fisika, maka satuannya harus seragam. Misalnya kamu menggunakan SI ya, semuanya menggunakan SI dalam satu rumusan itu, ya. Maka nanti perlu, kalau seandainya data yang disajikan itu eh, berupa satuan yang berbeda-beda gitu ya, bervariasi, ada yang SI, ada yang tidak gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok perlu adanya satuan internasional gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas ilustrasinya gitu ya. Nah, yang seperti kita tahu, 1 minggu itu kan ada 7 hari gitu ya. Kemudian ada 1 bulan, berarti 30 hari. Kemudian kalau 1 tahun, nah ini ada 365 hari. Nah, ini juga suatu yang apa ya, bisa dikatakan masing-masingnya memiliki satuan gitu ya. 1 minggu ya kalau diubah ke hari itu 7 hari. Kalau 1 bulan ya 30 hari misalnya rata-rata gitu ya. Kemudian 1 tahun 365 hari gitu kalau tanpa perhitungan yang kabisat atau tidaknya gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk konversi dan ada satuannya. Jadi hari itu termasuk satuan, minggu juga satuan, bulan juga satuan, ya tahun itu juga satuan, satuan waktu gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalkan bisa juga dalam bentuk jam, kemudian diubah dalam bentuk menit, kemudian diubah dalam bentuk detik. Nah, ini bisa diubah. Nah, misalkan ini ya, saya memiliki ini gambar pintu ya. Nah, fotonya seperti itu. Kemudian saya memiliki, nah ini satu apa ya, bahasa Jawa ini sakilan gitu ya, satu jengkal gitu ya. Satu jengkal ini tangan. Dan ini misalkan ini pintu, kemudian ini uh, jengkal, satu jengkal tangan. Nah, kemudian dibandingkan lebarnya pintu itu berapa jengkal, ini ya. Jadi membandingkan lebarnya pintu itu dengan banyaknya jengkal untuk bisa apa ya istilahnya, tinggal dibandingkan untuk keseluruhan lebarnya pintu itu. Nah, proses inilah misalkan diperoleh lebar pintu itu ternyata diperoleh 4 jengkal. Ya, jadi sudah diukur pakai pakai jengkal tangan itu ternyata ada 4 jengkal. Ya, proses itu ya disebutlah sebagai pengukuran ya. Jadi kita membandingkan lebarnya pintu dengan jengkal dari tangan. Jadi itu kebetulan tangan saya gitu ya. Jadi lebar pintu itu berapa jengkal dari tangan saya gitu ya. Ternyata diperoleh 4 jengkal. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan atau didefinisikan ini ya. Pengukuran itu membandingkan gitu ya. Membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis gitu ya. Tadi lebar pintu. Lebar pintu itu termasuk besaran panjang. Kemudian jengkal itu juga termasuk panjang. Jadi lebar, panjang, jengkal juga termasuk besaran panjang. Yang keduanya dibandingkan. Jadi lebarnya pintu ada berapa jengkal. Nah, itu disebut sebagai proses pengukuran. Jadi pengukuran itu membandingkan besaran yang sejenis. Ya, satu besaran dengan besaran lain yang sejenis. Gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Jadi ini pengukuran. Kemudian ada lagi misalkan gitu ya, suatu hasil pengukuran tinggi badan. Nah, itu 175 cm. Kemudian kalau usia 32 tahun.
lama perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain 30 menit, misalkan 1 minggu 7 hari, lebar pintu 4 jengkal. Nah, maka kalau yang di bagian belakang itu sentimeter, tahun, kemudian menit, hari, dan jengkal itu disebut sebagai satuan, gitu ya. Nah, itu satuan. Jadi kalau misalkan pengukuran tadi membandingkan antara besaran yang sejenis, kemudian kalau ini untuk yang ada di bagian belakang itu namanya satuan. Jadi apa satuan itu, gitu ya? Jadi satuan nanti ini. Satuan itu adalah ini suatu besaran fisika yang khusus ya, yang telah didefinisikan dan disepakati. Jadi poinnya di sini. Jadi satuan itu sudah didefinisikan. Misalkan hari, satu hari itu seperti apa. Ya, jadi didefinisikan, kemudian apa? Disepakati ya, untuk dibandingkan dengan besaran dari jenis yang sama ya, dalam berbagai pengukuran tadi. Jadi itu adalah satuan. Satuan itu harus sudah terdefinisi dan disepakati. Bagaimana kalau tidak disepakati gitu ya? Ya nanti akan terjadi berbagai macam hasil pembacaan gitu ya. Yang kemudian ketika dibawa ke tempat lain ya objeknya sama tapi penyampaiannya beda. Akhirnya kan bingung ya. Tidak mudah untuk kemudian dipahami. Mungkin karena itu akhirnya harus konversi dan sebagainya gitu ya. Itulah mengapa ini ya perlu definisikan dan disepakati. Nah, sekarang ini ternyata pintu itu kalau diukur menggunakan jengkal tangan saya itu diperoleh 4 jengkal. Tapi ketika diukur dengan jengkal dari tangan anak saya gitu ya, ternyata diperoleh 8. Nah, lalu sebenarnya berapa lebarnya gitu kan? Sama-sama jengkalnya gitu kan. Kalau tidak didefinisikan repotnya di situ. Nah, lebarnya berapa? 4 jengkal. Lalu satunya mengatakan lebarnya berapa? 8 jengkal gitu ya. Sama-sama 4 petangkilan atau 8 kilan gitu ya. Lalu bagaimana gitu ya. Nah, ini ya kalau misalkan tidak didefinisikan maka akan terjadi kebingungan semacam ini. Objek yang sama ternyata hasilnya beda, hasil ukurnya. Maka ini akan menimbulkan kebingungan untuk masyarakat yang membaca hasil ukur itu. Nah, maka perlulah ini satuan internasional, ya, perlu satuan yang didefinisikan. Nah, jadi makanya satuan yang didefinisikan itu ini dari besaran pokok, gitu ya, 1 meter, kemudian ada 1 kilogram itu apa, 1 sekon itu apa, 1 ampere apa, gitu ya. Banyak sekali nanti. Dan perubahan-perubahan definisi ya, mengalami perubahan-perubahan definisi itu selalu mengalami perubahan. Kemudian ditetapkan. Nanti yang standar bagaimana itu satuan internasional. Nah, kemudian ini ya, salah satu pentingnya kenapa kok harus adanya satuan yang disepakati. Jadi kalau misalkan, oh ini ya, bentar, kok muncul. Nah ini ya, kalau misalkan ada pintu gitu ya, pintu yang lebarnya 80 cm, maka nanti ketika diukur bawa ke Amerika sana, diukur gitu ya, diukur gitu ya, ya lebarnya juga 80 cm gitu. Kemudian kalau dibawa ke Eropa, diukur lagi ya 80 cm. Nah, maka mereka membacanya juga 8 ya menulis laporannya ya 80 cm gitu ya. Kemudian kalau dibawa ke Australia ya 80 cm ketika diukur, ketika ditulis laporannya gitu ya. Dibawa ke Indonesia ya 80 cm. Pintu itu kemudian dibawa ke Afrika ya diukur panjang lebarnya pintu itu ternyata ya 80 cm. Nah, jadi dimanapun, ketika dibawa kemanapun, itu nanti akan hasil ukurnya sama ketika sudah ada satuan yang distandarisasi atau yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi itulah keuntungan ketika dinyatakannya satuan yang terstandarkan atau yang telah disepakati secara bersama. Sehingga dimanapun ya, dimanapun
dilakukan pengukuran, maka akan diperoleh hasil yang sama. Laporannya ya sama. Mungkin pengucapannya beda gitu ya. Kita mengatakannya 80 cm, di bahasa Amerika mungkin beda mengucapkannya, tapi maksudnya ya sama gitu ya. Hanya beda karena bahasanya beda gitu ya. Ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya. Atau dengan bahasa yang dari Amerika, ada dari Afrika atau gitu ya. Nah, tapi penulisannya sama. Alat ukurnya juga sama. Terstandarkan. Alat ukur panjang ini misalkan ya. Maka nanti akan diperoleh hasil yang sama. Itu keuntungan ketika besaran dinyatakan dalam besaran yang terstandarisasi dan disepakati secara internasional. Nah ini ya keuntungannya. Nah kemudian permasalahannya adalah dalam fisika itu ada objek yang diukur itu nilainya sangat besar dan ada yang nilainya sangat kecil gitu ya. Misalkan jarak antara satu galaksi ke galaksi lain sekian miliar kilometer gitu ya. Kemudian muatan elektron 0,00000000 ya, 0,0016 kulom misalkan seperti itu. Itu sangat kecil. Masanya misalkan masanya elektron misalkan ya. 0,000000 sampai 31 di belakang koma misalkan kilogram gitu. Nah, itu kan sangat kecil sekali. Sehingga kalau menuliskan 0000-nya ya kita nggak cukup kertas kita gitu ya. Kalau seandainya ditulis dalam semuanya ada nolnya di belakang itu misalkan 1 miliar kilometer gitu ya. Atau 1 miliar kilometer diubah ke meter nanti jadi berapa nolnya itu ya. Mesti kita akan lelah menuliskannya gitu ya. Tidak praktis ya. Lelah, tidak praktis, kemudian menghabiskan banyak ruang sehingga kita akan menghabiskan banyak kertas gitu ya. Maka perlu disepakati pula bagaimana menyajikan hasil ukur itu yang sangat besar atau mungkin bahkan hasil ukur yang sangat kecil itu agar nanti ringkas tapi nilainya tidak apa ya nilainya masih tetap maksudnya sama gitu ya. Maka dikenallah ini ya berbagai macam apa itu namanya konversi satuan nanti ya. Ya, dan juga penulisan ilmiah. Jadi kita nanti akan belajar juga penulisan ilmiah. Ada konversi satuan, kemudian ada penulisan ilmiah. Bagaimana kalau misalkan satuan itu ya, kalau kita lihat faktornya, ada 10 pangkat 21, itu pakai zeta awalannya. Misalkan zeta meter, berarti ya, kalau diubah ke meter, 10 pangkat 21 meter gitu ya. Misalkan ada heksameter, berarti ya, 1 heksameter sama dengan 10 pangkat 18 meter. Hexa, peta, berarti 15. Nanti ada tera, giga. Kenal atau gigabyte itu kan? Terabyte gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Jadi kan kalau ukuran data kita pakai byte satuannya. Nanti di atasnya ada kilobyte, sekian KB gitu ya. Kilobyte. Jadi satuannya untuk data itu pakai byte gitu. Kemudian di atasnya kilobyte ada megabyte. Itu 1 megabyte berarti ada 1000 kilobyte berarti ada 10 pangkat 6 byte, 1 gigabyte gitu ya. Giga, terkenal loh. Memorinya berapa giga itu satuan juga. Gitu. Satuan dalam data digital. Kemudian beli hard disk eksternal 2 tera. Tera ya, terabyte itu ya. Itu satuan itu ya. Mungkin baru sadar ya. Nah, itu konversinya. Jadi kalau misalkan kita misalkan punya, oh itu ada planet masanya berapa? Misalkan semasanya adalah 1 juta apa ya 1 juta kilogram gitu ya atau 1 juta gram 1 juta gram itu kan berarti masanya kalau dituliskan adalah 1 megagram gitu ya 10 pangkat 6 gitu ya itu konversi satu apa namanya tentang awalan satuan ya jadi nanti ada kilo, hekto, deka kemudian setelah deka nanti ada besarannya nanti kalau di bawah lagi yang paling kecil ya paling kecil itu ada zota itu 10 pangkat min 21 di atasnya lagi ada zepto berarti itu
10 pangkat min 18. Atau itu yang tapi jarang. Nanti yang di fisika yang sering muncul itu yang kecil-kecil itu adalah piko ya. Piko, farad, dan itu satuan biasanya untuk menyatakan satuan dari kapasitor. Mungkin yang pernah pelajari elektronika atau di fisika di SMP pernah mengenal kapasitor, biasanya satuannya kan 1 picofarad gitu ya. Atau yang hobi robotika itu mungkin komponen elektronika beli kapasitor sekian farad ya, atau sekian picofarad ya itu pico. Kemudian ada mikro. Ini mikro itu berarti kalau misalkan meter ya mikrometer berarti itu adalah 1 mikro itu 10 pangkat min 6 meter. Ya, kecil ya, sangat kecil. Ukuran virus corona berapa? Tidak lebih dari 200 mikrometer. Berarti kalau diubah ke meter itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. 0,0002 meter. Makanya tidak terlihat oleh mata kita ya. Harus dilihat pakai mikroskop elektron. Jadi ada ukuran virus itu tidak lebih dari 200 mikrometer. Nah, kemudian masker kain ada yang ukuran celah-celahnya. Masker kain itu kan sebenarnya ada lubang-lubangnya juga ya. Nah, itu ada masker itu berapa ratus, ya berapa ratus mili gitu ya, atau berapa mili, atau di bawahnya mili, mikro, piko, nanti ada nano juga ada ya. Nah, maka itu adalah cara untuk menyajikan agar hasil ukur nanti itu penulisannya praktis, tidak sangat panjang karena banyak nolnya gitu ya. Misalkan ada 1 zeta gram, berarti kan nolnya 21. Misalkan nulis 1 zeta gram diubah ke gram gitu ya. Kita harus pakai gram karena ini apa namanya eh, satuannya harus menggunakan gram. Lah ya bingung nulis nulis 1 nolnya 21. Capek kan tangannya. Maka nanti ada teknik penulisan hasil ukur itu dengan namanya apa namanya notasi ilmiah. Itu untuk meringkas ya, untuk meringkas penulisannya, tetapi itu tidak mengubah nilainya untuk meringkas. Nah, ini ya, aturan dalam notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah nanti ada aturannya seperti ini. Jadi, dalam notasi ilmiah itu kesepakatannya ini. Ini ya. Ini ada P kali 10 pangkat N. Nah, P ini nilainya antara 1 dan tidak lebih dari 10. Iya, maksimal nggak boleh 10. 10 itu nggak masuk ya. 10 nggak masuk. Nah, ini. Jadi P itu antara ya lebih dari sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda bermasa ini, bermasa ini ya, misalkan 5 kilogram gitu ya, maka ini boleh dituliskan. Kalau nulis 0 ini panjang sebenarnya kan kita waktunya lama, tintanya cepat habis, kertasnya juga cepat habis. Tidak praktis gitu kan. Maka penulisannya seperti ini. 5. Jadi diambil 5. Tidak boleh lebih dari 10 gitu ya. 5 kali 10 pangkat 9 kilogram. Lalu bagaimana kalau misalkan penulisan masanya, misalkan ada masa 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilogram. Bagaimana penulisan notasi ilmiahnya? Berarti kita ngambilnya ini 7,6. Kan tidak lebih dari 10 ya. Nah, 76 kan tidak boleh. Ya, kesepakatan saja pakai ini. Ya, P-nya itu lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, kurang dari 10. Jadi seperti ini. Kali 10 pangkat, berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tambah 1 sini. Nah, berarti ini adalah 10 pangkat 10 kilogram. Bisa ya ini penulisannya?
Misalkan contoh ada benda lagi bermasa sangat kecil misalkan ya. 0,00000054 kilogram. Nah, maka nanti untuk mengubah konotasi ilmiahnya caranya gini. Komanya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini adalah 5,4 kali 10 pangkat min 7 kilogram. Ini adalah penulisan notasi ilmiah. Aturannya seperti itu. Jadi aturannya dalam penulisan notasi ilmiah itu tidak lebih dari 10, ya, tidak kurang dari 1 untuk angka pentingnya yang di depan ini. Ini ya. Semoga bisa difahami cara menuliskannya. Sangat mudah kok ya. Saya yakin ini sudah semuanya sudah kenal cara ini ketika di jenjang sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Semoga tidak ada pertanyaan dan semoga semuanya sudah paham ini. Ini kan hanya review materi di SMP dulu sudah ada. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Nanti saya share kok ini ya, materinya ini saya kirimkan ke grup, kalian bisa untuk belajar. Nah, ini contoh ya, ternyata ada contoh. Oh, ini berarti berapa? Ini kan nanti majunya sini kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 2,5 kali 10 pangkat 6 kilogram. Kemudian kalau yang ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Berarti 5,7 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi intinya di sini tidak boleh lebih dari 10 ya. Jadi ini adalah kurang dari 10, lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau 1 boleh. 1 boleh. Oke, itu aturan dalam penulisan notasi ilmiah. Nah, ini ya. Kemudian ketika melakukan pengukuran, nah ini sering ini ya, diperlukan konversi dari satu satuan ke satuan yang lain gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, maka bagaimana cara melakukan konversi gitu ya? Karena nanti perlu penulisan semua satuan secara lengkap dari awal hingga akhir. Ini untuk mempermudah pelacakan saja. Ya, balik ini. Sekarang ini. Contohnya ini ya, 72 km per jam. Gimana mengubahnya menjadi meter per sekon gitu ya? Karena kita pakai satuan yang SI, jadi pakai meter dan sekon. Nah, maka langkahnya seperti ini. 72 itu kita tulis kilometer per jam. Nah, kita ubah. 72 km itu berapa meter? Berarti 72 kali 1000. 1 kilometer kan 1000 meter. Meter. Kemudian, 1 jam itu berapa sekon? Berapa? 1 jam? 3000. 3.600. Ya, 3600. Ini sekon. Nah, maka ini nanti bisa dicoret. 2. Nah, ini tinggal 720 bagi 36. Berarti inilah 20 meter per sekon. Nah, ini adalah konversi satuan ya, dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Jadi caranya seperti ini ya. Itu caranya. Jadi kita tulis semua satuannya. Dari yang atas maupun yang bawahnya itu. Sudah selamat belajar gitu ya. Bisa ya untuk menuliskan satuan atau konversi satuan, menuliskan dalam konsep, juga dalam konsep notasi ilmiah. Oke. Jadi ini yang pembelajaran kita di hari ini sudah sampai ke besaran dan satuan. Kemudian saya lihat dulu sebentar.
tugasnya yang minggu lalu bagaimana? Yang belum nanti segera dikirim ya. Untuk minggu depan, oh ya, minggu depan hari Senin itu kita lakukan, ada penilaian ya, penilaian hakikat fisika. Jadi minggu depan tidak Google Meet, kalian mengerjakannya di e-learning gitu ya, sesuai jadwal. Ya, diakses sesuai jadwal. Untuk ini hakikat fisika, untuk ini kisi-kisinya ya, kisi-kisinya saja. Untuk yang penilaiannya nanti adalah yang itu, ada hakikat fisika 3 itu proses. Fisika sebagai produk, kemudian fisika sebagai apalagi itu ya, proses, produk, kemudian sikap. Ya, nanti itu silakan dibaca. Sudah saya kirimi ini ya, PDF dari slide saya itu ya. Silakan dibaca dari sana. Kemudian untuk materi yang keselamatan laboratorium itu dibaca di e-learning. Sudah saya tuliskan teksnya di sana. Kemudian, nah ini ada, nanti kalian akan diberikan contoh gambar. Kalian memilih konsep fisika yang tepat untuk gambar itu. Gitu ya. Jadi misalkan gambarnya roket ya. Nah, konsep fisikanya apa? Ada, sudah. Jadi jawabannya sudah ada. Kalian tinggal mencocokkan saja pilihan gitu ya. Mudah, tidak ada isinya untuk yang ulangan apa namanya hakikat fisika. Itu kemudian kaitannya dengan mengenal yang namanya APD ya. APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri kan tidak hanya yang baju hazmat itu ya. Itu kan kebetulan sangat diperlukan ketika saat ini ya, untuk yang nakes dan sebagainya. Jadi APD dalam laboratorium itu juga banyak. Nah, nanti ada kacamata gitu ya, Google gitu ya, kacamata. Mungkin untuk yang melindungi suara dari kebisingan, berarti kan ada penutup telinga gitu ya. Seperti headset itu bentuknya gitu ya. Seperti headset yang besar itu. Nah, nanti silakan. Jadi pernah melihat orang-orang proyek PLN misalkan ya, orang PLN pakai helm gitu ya, warna kuning, ada yang warna biru gitu ya. Itu namanya juga APD gitu ya. Orang proyek misalkan yang mengerjakan bangunan itu pakai helm putih, wajib kan itu? Wajib pakai itu. Wajib. Jadi wajib, itu standar. Kalau masuk wilayah itu enggak boleh enggak pakai helm, harus pakai helm. Nanti warnanya beda, ada yang warnanya beda-beda. Itu menyatakan tugasnya beda. Nanti yang warna kuning itu artinya apa? Yang warna putih apa? Jadi ada yang mandornya, nanti warnanya beda dengan yang kuli gitu ya. Sehingga nanti ketika atasan tuh melihat bagaimana kerjanya, ya itu bisa, oh itu posisinya sebagai ini, itu sebagai apa istilahnya, pengontrol dan sebagainya. Ada yang sebagai kulinya atau pekerjanya. Gitu. Nah itu termasuk namanya APD, alat pelindung diri, gitu ya. Misalkan kalian pernah melihat apalagi orang proyek pernah melihat sepatunya, gitu ya. Sepatunya seperti sepatu kulit, tapi tinggi, gitu ya. Bukan yang karet yang tinggi, gitu ya. Sepatunya eh, itu kalau diinjak ya tidak penyok sepatunya, keras gitu ya. Bawahnya juga tebal. Untuk apa? Ya, ketika berjalan di tempat proyek itu kalau menginjak besi dan sebagainya tidak tembus ke kaki gitu kan. Itu wajib harus ada semacam itu. Jadi itu namanya APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri tidak hanya untuk yang di rumah sakit, itu bukan, tidak hanya itu saja ya. Di lab itu juga ada, di proyek juga seperti itu. Kemudian ketika yang pekerja-pekerja yang harus memanjat di ketinggian, maka mesti dia pakai sabuk dan itu ada pengikatnya. Nanti tinggal di klem gitu ya, klemnya di situ. Misalkan yang PLN itu kan mesti nanti ada, dia ketika manjat ke tiang listrik itu, nanti mesti di pinggangnya itu terikat tali, ada tali yang itu nanti untuk, namanya juga alat pelindung diri.
Jadi untuk mengantisipasi kalau seandainya terpleset, jadi tidak langsung jatuh gitu ya, masih nyangkut di sana. Nah itu wajib, semuanya wajib. Namanya nanti kalau misalkan kalian bekerja di bagian proyek dan sebagainya, itu seperti itu. Ada keselamatan kerja ya, yang harus standar dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, ya, maka itu akan merugikan diri sendiri, gitu ya. Termasuk berkendara harus pakai helm, ya. Itu bukan untuk siapa-siapa, tapi ya untuk kita sendiri, gitu ya. Pakai helm, pakai jaket, itu lebih aman, gitu ya. Jadi ya kita tidak berharap terjadi sesuatu yang buruk, tapi kita mengantisipasi sesuatu yang buruk, gitu kan. Jadi dengan harapan seandainya ada kejadian yang buruk ya kita masih terselamatkan, gitu ya. Gitu ya. Maka eh, tertib menggunakan helm ketika berkendara itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak berhelm kemudian ditilang, itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita agar kita menjaga diri kita. Nah, gitu ya. Cuman kok harus ditilang kenapa? Ya, sudah ditetapkan sebagai aturan. Karena kalau misalkan seandainya tidak ditilang dan kemudian masyarakat mungkin karena ketika masyarakat punya kesadaran yang tinggi ya bisa jadi tidak ada tilang-tilangan ya karena sudah tahu kebutuhannya gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kemudian kenapa ini lampu merah jangan diterobos. Ya, kalau diterobos biasanya kan ditilang juga gitu ya. Jangan diterobos gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu karena ya untuk menjaga kita. Kalau seandainya kita menerobos, kemudian di jalur yang sudah hijau, jalan ya kita kan ketabrak. Atau malah kita nabrak orang lain. Ya kan kasihan. Kita merugikan diri sendiri dan yang ini lagi kan merugikan orang lain gitu ya. Maka itulah perlunya uh, tata tertib dan lain sebagainya itu untuk. Nah sebenarnya adalah untuk kita sendiri. Mungkin bisa jadi kita belum sadar, tapi kalau kita cermati sebenarnya semua aturan itu ya untuk keselamatan kita sebagai pengendara. Banyak sekali gitu ya. Sabuk pengaman dan sebagainya itu penting. Nah, di tugas yang kemarin, di tugas yang hakikat fisika ternyata ada yang menggunakan yang tugasnya sabuk pengaman. Oh, bagus sekali gitu ya. Ada ide semacam itu gitu ya. Sabuk pengaman, ada yang apa kemarin itu ya, mesin cuci. Ya, itu kan yang cewek kemarin kelihatannya ada tugasnya mesin cuci, dijelaskan konsep fisikanya. Oh, bagus ya. Kreatif. Jadi itu sebenarnya kita di keseharian ya kita mengenal fisika, kita menjalankan fisika itu tanpa kita sadari mungkin tanpa kita sadari ya kita sudah ini. Nah, baik, ini untuk pembelajaran kita di hari ini nampaknya sampai di sini dulu ya, dicermati dulu. Untuk yang minggu depan ini minggu depan kalian siapkan untuk ulangan hakikat fisika gitu ya. Slide-nya seingat saya sudah saya kirimkan. Tapi kalau misalkan belum dikirimkan, nanti saya kirimkan ya slide yang minggu kemarin. Nanti silakan dibaca. Ada di sana semua, ya tentang yang teks definisi dan sebagainya ada di sana semua. Silakan nanti dipelajari itu. Untuk ulangan, saya tidak mengawasi kalian satu persatu, ya. Kalau semesteran kemarin ulangan yang dari rumah itu wajib pakai Zoom, kameranya berarti harus diawasi pakai kamera di Zoom itu. Tapi untuk yang ini oke, saya percayakan kepada kalian. Aturannya adalah satu, meskipun online, ya, kalian mengerjakan sendiri. Kemudian tidak browsing, gitu ya, tidak browsing, karena materinya ya, yang penting kalian mencermati apa yang saya sampaikan kemarin, insya Allah bisa. Dan yang apa yang saya sampaikan tadi ini sedikit yang saya sampaikan hari ini tentang hakikat fisika kemarin bisa. Kerjakan sendiri, saya percaya kalian bisa, ya. Jadi
Saya tidak mengawasi satu persatu. Saya hanya nanti mengawasi dari e-learning itu nggak kelihatan orangnya, hanya nanti kelihatan siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengerjakan, gitu ya. Dan dibuka sesuai jadwal. Berarti kalau jadwalnya jam 7 sampai jam 8.30, nanti aksesnya saya buka antara itu, ya. Waktu pengerjaannya, seingat saya 60 menit, saya setting 60 menit. Jadi ada jeda, jadi ada apa namanya rentang waktu ya. Rentang waktu pengerjaannya antara jam 7 sampai jam 8.30, tapi waktu pengerjaannya 60 menit. Untuk mengantisipasi kalau seandainya ada yang loading dan lain sebagainya gitu ya. Jika ada mungkin nanti ada kendala, bisa WA langsung ke saya pada saat itu gitu ya. Jenis soalnya pilihan ganda dan mencocokkan. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada gambar, mungkin gambar anak apa atau gambar produk apa gitu ya. Ya produk yang keseharian di sehari-hari ada. Nanti cocokkan konsep fisikanya yang sesuai gitu ya. Kalian kan sudah kemarin latihan mengerjakan tugas itu. Nah, maka nanti gambar itu cocokkan konsep fisikanya yang sesuai apa. Itu waktunya 1 jam, soalnya mudah, pilihan ganda dan mencocokkan. Itu. Karena nanti kalau misalkan kalian kelas 11 ada AKM, ya, penggantinya UN itu ya. AKM itu salah satu tipe soalnya adalah mencocokkan. Ada pilihan ganda, ada mencocokkan. Jadi nanti berlatih juga untuk mencocokkan ya. Ada gambar, kalian mencocokkan konsep fisikanya sesuai. Kemudian ada alat pelindung diri, kalian mencocokkan bagian tubuh mana yang dilindungi gitu ya. Itu. Nanti jadi silakan dicoba dicari. Yakin ya, jadi harus bisa. Kemudian saya percayakan kepada kalian mengerjakan jujur, mengerjakan sendiri, tidak tanya ke temannya, tidak membuka di internet. Silakan membuka di internet sebelum mengerjakan soal. Tapi kalau sudah mengerjakan soal, saya percayakan kalian bisa ya. Dulu ketika di UGM, ini sedikit pengalaman ya. Ketika di UGM, ini yang saya sangat salut ya, mahasiswa-mahasiswa yang satu satu kelompok riset dengan saya saat itu. Ujian itu oleh dosennya diberi soal, soalnya ini silakan diambil, silakan masuk ruangan, kerjakan sendiri. Kalau di kampus itu ada yang ini, karena saat itu saya mengambilnya fisika teori gitu ya, fisika teori, jadi pengerjaannya memang panjang-panjang gitu ya. Kalau di kampus boleh ada yang boleh open book gitu ya. Tapi memang soalnya nggak ada di buku gitu ya. Tapi konsep-konsep itu ada di buku. Cuman soalnya tidak ada di buku. Dosen saya seperti itu. Jadi boleh silakan membuka buku, buku yang sudah disepakati, tapi tidak boleh tanya ke temannya, tidak boleh browsing. Jadi selama pengerjaan ujian itu tidak ada satu mahasiswa pun yang tanya satu sama lain. Meskipun itu ketika di luar ulangan, ya akrab sekali. Di luar ulangan, ya kita sering berdiskusi. Gitu ya. Ya kita belajarnya sebelum ulangan. Tapi ketika ulangan, ya kita sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, jadi dosen di UGM yang saya ikut itu ditinggal ya. Ini saya akan kerjakan. Saya hanya minta kalian mengerjakan, silakan open book, tidak tanya ke temannya, tidak membuka internet, kerjakan sendiri. Ya, kita diberi kepercayaan untuk itu, maka itu suatu kehormatan ya, kita dipercaya. Maka gunakanlah kepercayaan itu, gitu ya. Nanti ketika kalian di kampus, semoga kalian menemukan iklim belajar yang semacam itu. Kenapa penting ya? Tidak perlu mencari pokoknya harus ini ya, harus maksimal 100, tapi menghalalkan segala cara, nanti nggak ada keberkahan dari itu semua ini ya. Saya lebih suka kalian bisa jujur, berapapun hasilnya, masalah nilai itu yang penting proses kalian lengkap, kemudian aktivitas dilakukan semuanya, jangan khawatir tentang itu gitu ya. Setiap yang kita lakukan dengan baik, kita akan mendapatkan balasan yang baik. Apakah mungkin dalam waktu itu atau mungkin di masa yang akan datang. Ya, saya sudah mengalami itu semua. Gitu ya. Pokoknya kerjakan segala sesuatunya jujur, kerjakan sendiri. Insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dan kemanfaatan dari apa yang kalian kerjakan itu. Jadi hari ini saya kira cukup itu ya.
Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Untuk yang soal tugasnya belum selesai, segera diselesaikan. Batas waktunya 6 Agustus. Itu untuk bisa mendapatkan poin ketepatan waktu maksimal. Poin ketepatan waktunya kan 20 maksimal. Kalau melebihi tanggal 6 Agustus, apakah masih bisa upload? Bisa. Saya sementara ini belum melakukan apa yang sepertinya di kampus ya. Kalau di kampus itu kalau sudah melewati tanggal itu sudah nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa diupload lagi, nggak bisa. Yang masih keliru pun saya kembalikan dulu. Saya silakan di draft, saya kembalikan ke draft, kemudian silakan diperbaiki. Saya beri kesempatan 1 kali. Biasanya saya kembalikan, ini masih ada yang keliru, silakan diperbaiki dulu. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya. Saya belum menerapkan yang eh, belum menerapkan cut off. Cut off itu berarti kalau melebihi tanggal sudah tidak bisa, linknya sudah nggak bisa diaktifkan. Jadi sudah kalau melebihi tanggal sudah nggak bisa upload. Tidak, saya hanya memberi batas waktu 6 Agustus itu agar nanti membedakan mana yang poinnya maksimal, mana yang tidak, gitu ya. Itu latihan, kalian latihan. Nanti ketika di kampus ada yang strike itu berarti ya pokoknya melebihi batas itu ya sudah nggak bisa apa-apa. Mau kalian lobby saya saudaranya ini saudaranya tidak bisa. Komputer tidak mengerti itu. Nah, ini untuk sementara e-learningnya belum diaktifkan untuk yang itu. Ini masih harap latihan ya. Oke, jadi itu. Kemudian ini saya presensi dulu. Kemudian nanti kita akhiri ya. Saya presensi dulu. Apa yang hadir hari ini, silakan diaktifkan kameranya biar nanti terlihat namanya dari sini juga. Oke. IPA 3. Ada yang sudah mengisi absen ya. Oke, bagus. Apa ini, tapi saya tandai nanti membedakan yang datang di Google Meet dan yang tidak untuk hari ini. Abel, ini ikut Google Meet. Oke. Kemudian Abelia, Adela, jangan keluar dulu ya, jangan keluar ruangan dulu. Nanti yang seperti biasa di akhir sesi kita foto bersama. Anastasia tidak ada ya? Diundra. Oh ada Hadir, Anastasia. Anastasia. Oh iya ya. Diundra ada. Kemudian Andita ada. Arjuna ini ya yang sering enggak. Oh ada. Oh yang Arjuna kelas 12 yang sering enggak hadir itu. Saya ngajak kelas 12 ada juga. Oke, Brilian ada. Ebi. Ebi nanti kalau ada temannya yang mungkin tadi bergabung kemudian terputus ya silakan saya diberitahu. Erita, Fasa, ya, Fernando, Figur, kemudian Furkon, Andria, Iki Fawas, dia nanti Laila Okta, kemudian Marcela dia, Muhammad Nur Ramadan, ada, Muhammad Rifki, Najwa, Naufal Dava hadir, Nugrahani, Noktavia, Rahadatu, kemudian Revania, itu, Izal, Izuna, Saifullah Gimnastiar,
Samudra, Dada, Sania, kemudian Yusuf. Oke, sudah saya simpan. Kemudian silakan kameranya dinyalakan. Saya ambil gambar. Oke, siap-siap ya. Pandangan ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih partisipasinya dan kehadirannya. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir dalam keadaan baik saja, dan kita harapkan di berikutnya bisa hadir. Akhir sekian dulu, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa keluar dari ruangan.